Kembali di Perempuan Bicara, saya langsung ingin menuju ke Ibu Rita Endang, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. Ibu, tadi analisa dari Unirma soal makanan atau minuman manis yang mungkin sangat bisa dikonsumsi ya karena harganya yang murah begitu dan sangat accessible. Bagaimana BPOM melihat produk-produk ini banyak sekali di warung-warung masyarakat? Silakan Ibu Rita. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama tentu kami juga prihatin ya dengan kondisi Ananda Kenzi dan semoga penanganan kemungkinan kelainan genetik ini bisa tertangani dengan segera ya. Karena kami juga sudah komunikasi dengan dokter di RSCM yang menangani kasus ini ya. Dengan Dr. Damayanti. Tentu dalam rangka pemberian izin edar, ya sekali lagi bahwa produk Indonesia sebagaimana undang-undang sebelum beredar itu dilakukan serangkaian evaluasi. Jadi sebelum beredar dilakukan dulu evaluasi, kita kenal dengan nama pre-market. Jadi dilakukan evaluasi, standarnya dilihat dulu, kemudian dievaluasi. Di dalam rangka evaluasi itu kita lihat dulu dari mulai bahan baku, kemudian juga produksinya, ya, kemudian dilihat labelnya. Nah, terkait dengan susu kental manis ini, labelnya sudah jelas nih, Mbak. Apa Jadi itu? di dalam labelnya kita sudah mencantumkan, yaitu tulisan tidak untuk menggantikan air susu ibu, itu satu, ya, untuk susu kental manis. Yang kedua, tidak cocok untuk bayi sampai dengan 12 bulan, itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga memang tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Jadi sudah jelas di dalam labelnya memang tidak boleh untuk anak di bawah 1 tahun. Jadi ini sudah diatur oleh pemerintah seperti itu, ya. Okay. Nah, di dalam label ini pun kita perkuat lagi nih di dalam promosinya supaya masyarakat semakin mengetahui. Di dalam iklannya pun sudah diperkuat. Jadi di dalam iklan itu tidak boleh ada gambar anak 5 tahun, ya, itu tidak boleh. Dan tidak boleh gambar itu susu seorang diri dengan susu sendiri atau dengan dibuat gambar susu, tapi dibuat dalam bentuk topping. Nah, itu masyarakat supaya bisa mengedukasi masyarakat. Seperti itu, Mbak. Jadi sudah dibuat seperti itu. Jadi sudah kami buat seperti itu dalam labelnya, dan itu memang terus-menerus kami lakukan edukasi. Ibu Rita, saya mau seperti itu, Mbak. Ya baik, terima kasih Ibu Rita. Saya mau klarifikasi satu. Berarti tadi ada satu penjelasan bukan satu-satunya sumber gizi. Berarti itu salah satu sumber gizi. Iya, betul sekali. Jadi memang susu kental manis ini memang ada sumber susunya, ada lemak susunya, dia 8%. Jadi ini sesuai dengan standar internasional. Jadi susu kental manis itu mengandung 8% lemak, ya, 8% lemak. Ini sesuai dengan kodeks. Condensed milk, ya, itu susu atau bukan, Ibu Rita? Itu susu. Oh, itu susu. Ini bukan hanya Indonesia. Ya, jadi standar internasional Codex Alimentarius Commission ini memang dalam kelompok susu. Ya, jadi memang ada kandungan susunya 8%. Oke. Ya. Jadi kental, kemudian bukan hanya kental juga manis ya. Berarti ini saya klarifikasi ya, Bu Rita. Berarti kita ini kan sekarang banyak produk yang sudah mengganti menjadi kental manis saja. Berarti ini sekarang saya konfirmasi ke BPOM, namanya susu kental manis karena ada kandungan susu. Oh, betul, iya, betul. Ini bukan hanya Indonesia ya, semua negara ini masuk kelompok susu. Ya, Unirma. Ya, sorry, Bu ini Indonesia, Singapura. Bu Rita, mohon maaf, kita sudah sepakat di RDP bahwa yang namanya kental manis itu bukan susu, Bu. Ibu mungkin lupa ya, kalau kami di Komisi 9 sepakat untuk tidak mengatakan bahwa kental manis itu susu. Tidak ada kalimat susunya. Jadi kental manis saja. Kalimat susunya dihilangkan meskipun. Iya, jadi jangan lagi menyatakan bahwa itu susu kental manis, enggak boleh, Bu. Karena tidak mengandung statement susu. Statement Ibu itu nanti mengelirukan nanti. Ya. Tapi tadi yang Bu Rita ada mengatakan ya itu salah. Karena di RDP kami dengan BPOM sudah menyatakan bahwa itu bukan susu. Itu krim susu untuk bikin kue, untuk campuran
es dan lain sebagainya. Topping susu, ya, topping makanan. Betul. Itu yang nggak boleh disebut Ibu. Karena kalau Ibu berstatement seperti itu akan terjadi kesalahpahaman lagi nanti di ibu-ibu yang kurang pendidikan. Mereka masih tetap mengatakan bahwa ada kandungan susu di situ. Nah ini nggak boleh. Oke, saya klarifikasi kepada Ibu Rita Endang karena Ibu yang memegang otoritas ini ya. Sebagai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, apakah kental manis ini mengandung susu atau tidak, Bu? Betul sekali. Memang di dalam sekali sepakatan memang dengan DPR kemarin sudah berbicara juga dengan Bu Irma bahwa penggunaannya memang menjadi kental manis ya. Memang dalam rangka mengedukasi. Kalau kandungannya betul. Jadi mengandung krim susu itu ada, tetapi kita sudah sepakat ya di dalam bahasa yang kita akan sampaikan kepada masyarakat adalah kental manis gitu. Kalau kandungannya betul ada krim susunya iya, tetapi penggunaannya supaya digunakan dalam masyarakat menjadi kental manis. Begitu Mbak. Baik Ibu Rita, saya harus juga klarifikasi berarti ke Ibu Desi dari Kemenkes. Apakah sama Ibu dengan BPOM bahwa bahasa kental manis itu bukan susu dan tidak mengandung susu? Ya, sepertinya kalau dari Kemenkes itu sudah jelas ya. Jadi kental manis itu kita menyebutnya bukan susu kental manis, tapi hanya kental manis saja. Mungkin nanti penyebutan di masyarakat ini Karena yang harus kita mengandung susu atau tidak? perbaiki. Mengandung susu atau tidak kalau di Nah, Kemenkes? kalau tadi kan disebutkan mengandung krim susu ya, jadi bukan jangan salah pengertian di masyarakat nanti dianggap Betul. ini susu dipakai untuk anak-anak, untuk bayi, apalagi itu bayi kan sebenarnya juga nggak boleh, walaupun susu yang lain juga nggak boleh. Oke, saya harus klarifikasi dua otoritas terpenting untuk Iya. kesehatan di Indonesia. Sebenarnya dari BPOM tadi juga sudah sepakat ya, Iya. menyampaikan kita sepakat menyebutnya hanya kental manis saja, jadi tidak ada kata-kata susunya. Oke baik, sebelum jeda satu pertanyaan ke Ibu Rita dulu Bu. Oke, berarti bagaimana Bu dengan makanan-makanan yang tadi ya, kalau kepada Ibu Fitri nih, ibu-ibu rumah tangga seperti Ibu Fitri yang mungkin akses informasinya terbatas ya Bu ya, dengan kondisi tadi ekonomi, tidak mampu membeli susu formula tadi dan hanya bisa memberikan ASI 1 bulan karena kondisi kesehatan pada saat itu. Akhirnya Ibu Fitri lari ke kental manis begitu, karena masih pada saat pengertian itu adalah susu. Nah, kira-kira dengan apa yang dilakukan oleh produk-produk yang ada Bu, yang saat ini mungkin mengandung gula berlebih, manis-manis dan mungkin tadi ya ciki dan segala macam ya, bukan merek maksudnya tapi yang pasti adalah makanan-makanan yang mengandung kandungan-kandungan yang mungkin berbahaya jika terlalu banyak dikonsumsi. Seperti apa Ibu pengawasannya? Silakan Ibu Rita. Ya, sekali lagi bahwa di dalam kemasan itu sudah kita membuat informasi nilai gizi ya. Di situ sudah ada informasi energinya, karbohidratnya, gula, garam, lemak, karbohidrat itu semua sudah ada. Baik. Oleh karena itu memang masyarakat harus membaca informasi nilai gizi sehingga bisa mengetahui sumber informasi nilai gizi. Itu yang sangat penting untuk masyarakat mengetahuinya. Baik, terima kasih Ibu Rita. Apakah cukup Saya kira semua demikian, nilai Bu. gizi di dalam produk-produk itu? Ibu Siti Fadila, saya tunggu analisanya dan juga Uni Irma sesaat lagi di Perempuan Bicara.